Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana kita memulai bersekutu dengan bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersekutu dalam doa dan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya mendorong saudara untuk semangat membaca Alkitab tiap hari di rumah, 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Puji Tuhan. Apa kabarnya saudara? Pagi hari ini hari yang cerah, hari yang penuh sukacita, hari yang berlimpah keberkatan Tuhan, anugerahnya baru, rahmatnya baru, pertolongan Tuhan selalu sempurna ada atas kita anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Saudara sudah memulai hari dengan berdoa tentunya ya. Saya juga sudah memulai hari dengan berdoa bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan bersama hamba Tuhan lewat grup doa fajar ya. Dan saat ini kita memberitakan firman Tuhan lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Dan kita masih di momen 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia menampakkan diri dan berulang-ulang dia membuktikan dia hidup, dan berulang-ulang dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu ya. Saya percaya firman Tuhan bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ketika kita menabur firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menghasilkan buah dan ada kekuatan dalam Injilnya Tuhan ya, dalam Injilnya Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Jadi kita harus memberitakan firman Tuhan ya. Di dalam dunia sekarang ini saudara ya, kita harus beritakan kebenaran, karena kalau tidak kebohongan yang beredar di luar sana. Mari kita penuhkan sosmed kita ya dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah perjumpaan dengan Raja di atas segala raja. Kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Raja di atas segala raja, maka tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu dapat diubahkan. Hidup saudara akan mengalami transformasi. Hidup saudara akan mengalami perubahan yang drastis ya. Puji Tuhan. Menyapa Pendeta Henry Paliama ya, yang selalu senantiasa setia bersekutu bersama-sama lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle ini ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dan kita saat ini lagi dalam momentum 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Dan tanpa terasa kita saat ini sudah ada di hari yang ke-19. Oh, Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Kita ada di hari ke-19, kita maju bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ini ya. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan hati, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory, glory Yesus. Hirakabarakabashikarabatakarabaya sanda. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja.
Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan memberi kami nafas hidup hari ini, Tuhan memberi kami anugerah Tuhan yang baru, segala keberkatan Tuhan yang baru, kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Glory, 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 glory Jesus. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini. Kami bersyukur besar kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, mengalirlah urapan baru bagi kami pagi hari ini ya Tuhan. Bukakan rahasia surga kepada kami ya Tuhan. Kami percaya kepada setiap murid-murid Tuhan yang mau belajar dan mau diajar, diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Berkati pemberitaan ini ya Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa-Mu. Kami percaya pertobatan yang daripada Tuhan terjadi. Kami percaya pemulihan daripada Tuhan terjadi. Kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Nah saudara, tema kita pagi hari ini adalah berjumpa dengan Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara berjumpa dengan Yesus Kristus, maka hidupmu akan mengalami transformasi. Nah, sekarang ini saudara, pembacaan saya ada di Kisah Para Rasul. Saudara, pembacaan Alkitab saudara sekarang ada di mana saudara ya? Saya beri semangat saudara untuk membaca Alkitab ya, minimal ya 1 pasal sampai 3 pasal, dan kalau saudara tergerak lebih ya silakan sesuaikan dengan waktu Anda. Tapi kita di gereja kita secara nasional di GSJA kita membaca Alkitab setiap hari ya 1 pasal sampai dengan 3 pasal, dan saat ini saya punya pembacaan sudah ada di Kisah Para Rasul ya pasal 9, dan kita mau membaca kisah Saulus bertobat ya. Mari kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal 9 ya. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke dan sampai ayat yang seterusnya. Kita melihat di mana kita akan berhenti ya. Kisah Para Rasul pasal 9 mulai ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit
mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara, ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus, dengan Raja di atas segala raja, hidupmu akan mengalami terobosan, hidupmu akan mengalami transformasi yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ya, nah ini saudara, kita melihat kisah yang luar biasa di dalam Alkitab, di mana Saulus, salah satu pemimpin agama Yahudi yang sangat semangat untuk berkoar-koar ya, untuk membunuh orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan, sangat berkuasa, meminta surat kuasa untuk membunuh. Ya, kita kenal siapa Saulus. Saulus adalah, kalau saya boleh katakan, dia adalah seorang teroris ya, karena dia membunuh murid-murid Tuhan. Dan Stefanus ya, yang berapa hari lalu kita baru dengar kisah tentang Stefanus, di mana dia dirajam batu, dia dibunuh di hadapan Saulus ya. Jadi Saulus membunuh banyak orang Kristen di Yerusalem, dan dalam semangatnya yang berapi-api ya, semangat untuk membela agamanya. Ya, waktu itu Saulus adalah seorang Farisi, seorang Yudaisme ya. Semangatnya untuk membela agamanya, saudara-saudara. Dia meminta surat tugas untuk membunuh, mengambil semua orang-orang Kristen yang dari Damsyik, dibawa diadili di Yerusalem. Dan di tengah-tengah jalan saudara ya, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Di tengah-tengah jalan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami perjumpaan supranatural, dan makanya ya Paulus itu menjadi saksi terakhir Yesus yang bangkit. Ya, Paulus menjadi saksi terakhir Yesus yang bangkit ketika dia berjumpa dan dia berkata, siapakah engkau Tuanku? Dan Yesus berkata, akulah Yesus Kristus yang engkau aniaya. Ya, Paulus membunuh murid-murid Tuhan, dan kita tahu kita murid-murid Tuhan atau tubuh Kristus ya. Gereja adalah tubuh Kristus. Nah, saudara, ini menarik saudara ya. Banyak orang merasa dirinya paling berdosa, tidak layak, tidak mungkin diselamatkan. Tapi kita melihat saudara, tidak ada hidup yang tidak dapat diubahkan waktu berjumpa dengan Yesus. Tidak ada hidup yang tidak dapat ditransformasikan, dipulihkan waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Dia sanggup mentransformasikan kehidupan Anda dari kehidupan yang tidak berarti
kehidupan yang hampa, sampah, kepada kehidupan yang penuh arti, kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita melihat Paulus, seorang penjahat yang besar, ya. Dia membunuh banyak orang, saudara. Dia membunuh orang-orang Kristen, tapi Tuhan menangkapnya dan hidupnya berubah. Saya percaya kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, maka hidupmu akan berubah drastis. Kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Raja di atas segala raja, Sang Pemilik kehidupan, maka hidupmu akan berbeda. Nah, saudara, satu kali saya pernah beberapa waktu lalu ya, saya ada pelayanan penjara ya. Jadi kita pelayanan penjara, dan setelah khotbah, jadi di model pelayanan ini setelah khotbah kita membuat kelompok-kelompok kecil ya untuk pembimbingan dan doa. Jadi kita membuat kelompok-kelompok kecil, dan saya tergabung di satu kelompok di mana ada 3 orang di sana, dan saya mulai bertanya ya, sudah berapa lama di sini? Ada yang sudah umur 70-an tahun lebih ya, sudah 20 tahun lebih di situ ya. Ada yang 5 tahun dan sebagainya. Dan saya mulai sharing kesaksian ya, masing-masing ya. Ada orang yang mengatakan, "Pak, saya bersyukur sekali." Kenapa bersyukur? Saya bersyukur ada dalam penjara. Waduh, dia bersyukur ada dalam penjara. Kenapa? Karena dia katakan, waduh, saya waktu di luar sana ke gereja aja nggak pernah. Biar Natal pun sekalipun ya, Natal mau Paskah, saya tidak pernah ke gereja. Wow. Tapi saya bersyukur ya, saya di sini saya boleh tiap hari atau tiap minggu bahkan saya ada di gereja ya, saya mencari Tuhan. Dan dia bilang dia bersyukur karena dia masuk penjara. Wah, luar biasa ya. Kadang saya merenung juga ya, kadang-kadang ya Tuhan harus izinkan kita mengalami satu proses di mana seperti kita ada di penjara. Untuk apa? Supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Raja di atas segala raja. Ya, jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, buka hatimu saat ini. Izinkan Tuhan Yesus mengetuk pintu hatimu dan izinkan dia masuk di dalam hatimu. Ya, firman Tuhan katakan, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang membukakan pintu, maka aku akan masuk. Ya, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Buka hatimu saudara-saudara pagi hari ini. Siapapun Anda, buka hatimu di hadapan Tuhan. Biarkanlah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, bertahta di dalam hatimu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara taruh di live chat ya. Nanti kita akan di akhir live streaming ini kita akan sepakat berdoa bersama-sama ya. Dan setiap orang punya masa lalu ya. Setiap orang punya masa lalu, dan setiap orang punya cara-cara yang unik mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat Rasul Paulus, dia dalam semangatnya untuk membinasakan, membunuh orang-orang Kristen, tapi Tuhan menangkap dia dan Tuhan mengubahkan kehidupannya. Dan kita melihat ya, Rasul Paulus menjadi rasul yang militan, walaupun dia katakan dia yang paling terkecil, dia yang paling hina karena membunuh gereja, membunuh anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi dia dan hidupnya yang ada ya, dia memberitakan Injil kerajaan Allah kemana-mana ya kan. Mari kita melihat ya, rasul-rasul di dalam
Alkitab tidak punya pengajaran yang lain ya selain apa yang Tuhan Yesus ajarkan, termasuk Rasul Paulus juga. Dan ini juga ya, ada Filipus juga yang memberitakan Injil, dan Filipus yang berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia. Ya, di sini saya melihat di pasal 8 ayat 12 firman Tuhan katakan, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Wow, haleluya. Jadi saudara, ternyata saudara, Yesus Kristus punya Injil kerajaan Allah. Rasul-rasulnya juga memberitakan Injil kerajaan Allah, termasuk Rasul Paulus ya. Jadi kita melihat para murid Tuhan Yesus tidak pernah ada ajarannya masing-masing. Ya, tidak punya ada ajarannya masing-masing. Makanya kita harus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, saudara ya. Karena sekarang ini di luar sana, saudara, dengan kepintaran, dengan status sosial yang tinggi, ya pendidikan yang tinggi, setiap orang punya pengajaran masing-masing, saudara. Ya, pengajaran menurut gue, pengajaran menurut saya. Nih, menurut saya seperti ini. Akhirnya apa, saudara? Ya, tidak punya satu kebenaran absolut. Alkitab ini adalah kebenaran absolut, dan kita mesti berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Ya, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya, saya melihat di luar sana, saudara, penyesatan terjadi secara masif dan sangat mengerikan ya. Roh tipu daya, roh penipuan itu ya sedang beredar di luar sana, saudara. Sampai-sampai ada yang bikin konten yang mengatakan bahwa Alkitab kita ini adalah separuh nyolong, Spanyol katanya, separuh nyolong dari kitab mereka yang baru muncul abad 6, abad 7 ya. Dan Alkitab kita yang sudah final abad 1 mencuri kitab mereka yang separuh nyolong dari isi kitab mereka yang baru muncul abad 6. Dan ya, bagi orang tolol, bagi orang yang gak ngerti apa-apa, langsung aminkan ya. Tapi kita yang belajar Alkitab, ya sedih sekali, saudara ya. Kita hanya berdoa saja, Tuhan berperkara dengan orang itu, Tuhan yang mencama dia ya. Sama seperti Rasul Paulus yang punya semangat untuk membunuh orang-orang Kristen ya, untuk membinasakan orang-orang Kristen, tapi dia mengalami pengalaman supranatural dengan Yesus Kristus. Dia menjadi saksi terakhir bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Dia mengalami tatap muka langsung dengan Yesus dan hidupnya berubah drastis, saudara ya. Berubah ya 180 derajat. Saya berdoa, saudara ya. Di sana, di luar sana, penipuan sedang terjadi yang membelokkan, menyesatkan tentang Alkitab. Makanya saudara, kalau orang Kristen tidak bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dia mudah disesatkan. Ya, Alkitab kita adalah pedang roh. Ya, firman Tuhan itu pedang roh. Ya, firman Tuhan itu pedang roh. Dan banyak orang Kristen kemana-mana, dia pedang rohnya seperti pedang pramuka. Saudara pernah lihat pedang pramuka enggak? Yang suruh dibawa sama anak-anak SD ke sekolah. Pedangnya kecil sekali. Banyak orang Kristen itu ya pedang rohnya seperti pedang pramuka. Karena apa? Mereka tidak mengerti firman. Musuh kita si iblis itu dia menipu dan memperdaya, saudara. Kalau saudara tidak punya pedang roh, saudara akan gampang diombang-ambingkan, saudara ya. Luar biasa, saudara. Penipuan, penyesatan di luar sana sedang masif terjadi, saudara. Ya, ada pendeta-pendeta mengaku pendeta mualaf, ya, itu rekayasa semua, saudara. Ya, ada mualaf-mualaf palsu, saudara, itu rekayasa semua. Dan mereka dengan roh penyesatan, roh penipuan yang sedang bekerja di bibir mulut mereka,
Mereka memutarbalikan Alkitab, mereka mengotak-atik Alkitab. Kenapa? Mereka tidak mengalami perjumpaan dengan raja di atas segala raja. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan raja di atas segala raja, kita akan tunduk pada hukum kerajaan Allah. Kita akan tunduk pada firman Tuhan Yesus. Ya, pegangan hidup kita adalah firman Tuhan Yesus. Makanya saudara, ya, pegang pedang roh itu, saudara. Nah, makanya apa yang kita lakukan hari ini, kita bersekutu bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan, kita bersekutu bersama-sama dalam doa, supaya apa, saudara? Kita saling mengasah pedang roh yang ada pada kita, saudara. Amin. Maka saya mengajak saudara, mari maju dalam kegerakan, ya. Mari maju dalam kegerakan. Daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, kita bertekun dalam doa, dan kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari, saudara. Amin. Nah, saudara, satu kali saya di tahun 2015, ya, tahun 2015, waktu itu kami pelayanan gereja berbahasa Inggris, ya, International Christian Assembly di Manado, saudara. Dan tidak mudah waktu pelayanan ini, saudara. Tidak mudah karena kita menjangkau orang-orang internasional, saudara-saudara, ya. Dan situasi dan keadaan di Manado begitu berat waktu itu kami rasakan, dan kami juga harus sewa gedung. Gedung itu harus kami sewa waktu itu, ya, 130 juta kita harus sewa setiap tahunnya, dan itu menjadi beban berat buat kami sementara keuangan gereja tidak mencukupi waktu itu. Dan tekanan yang berat kepada saya sebagai gembala, dan saya merasa, aduh Tuhan, saya barangkali sudah mau mundur dalam pelayanan, saya sudah mau berhenti dalam pelayanan. Dan satu kali di ibadah raya, ya, di family service. Jadi kalau kita ibadah rayanya kita bilang family service. Di family service, sementara penyembahan, saudara. Sementara penyembahan, lalu saya mendapat penglihatan, saudara. Saya melihat pedang yang besar, saudara. Pedang yang besar. Lagi, ya, melayang-layang di udara, berdiri begini, saudara. Pedang yang besar. Lalu seperti ada suara yang mengatakan di telinga saya, ambil pedang itu. Ambil pedang itu. Dan saya mengambilnya. Saya dalam penglihatan itu, saya ambil itu pedang. Dan saya pegang, saudara. Saya mendapat kekuatan. Kenapa, saudara? Ternyata, saudara, di hati dan pikiran kita ada intimidasi dari kuasa kegelapan. Ada intimidasi dari kuasa setan. Dan hanya firman Tuhan yang mampu menghancurkan segala tipu daya setan. Wow. Maka saya pegang firman Tuhan. Saudara, sejak tahun itu kita ada kegerakan DLKP, ya. Kegerakan DLKP ini bukan baru mulai sekarang, ya. Yang baru mulai sekarang itu lewat video-video, saudara. Tapi kita mulai membaca Alkitab rutin itu sejak tahun itu, saudara, ya. Ulang, dan saya tidak pernah bosan karena jurusnya Yesus adalah ulang-ulang, ya. Cara Yesus Maha Guru mengajar adalah ulang-ulang. Makanya kita ulang-ulang, saudara. Ulang-ulang karena apa? Udah ulang-ulang sekalipun, saudara, penyesatan masih terjadi di mana-mana, saudara. Makanya kita mengulang-ulang sampai jadi bangkit murid-murid Tuhan, ya. Ya, puji Tuhan, di sini juga ada Pastor Pingkandian, ya. Maju terus Pastor Pingkandian, ya. Apa yang dapat menghancurkan intimidasi di hati dan pikiran kita? Hanya pedang roh. Hanya pedang roh. Makanya Tuhan Yesus mengalahkan cobaan dengan firman. Ya, Tuhan Yesus mengalahkan cobaan dengan firman. Waktu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau anak Allah, buktikanlah dirimu anak Allah.
anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Karena pada waktu itu Yesus sedang berpuasa 40 hari. Ya, tentu saja dia mengalami kelaparan yang luar biasa. Ya, karena dia berpuasa, tidak makan, tidak minum 40 hari di padang gurun, saudara. Bayangkan saudara ya, kita puasa aja di rumah ya. Ya, kita jangankan 40 hari, kadang-kadang kita 1 hari puasa aja kita nggak tahan, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara. Dan waktu iblis mencobai, saudara, Yesus berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Pegang pedang roh itu, saudara. Karena apa? Iblis menipu dan memperdaya dengan firman Tuhan. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan sejak semula, ya. Sejak semula, ya, iblis memperdayai Hawa, ya, Adam dan Hawa itu dengan perkataan firman, ya. Engkau akan menjadi Allah, ya. Makan buah ini engkau akan menjadi Allah. Jadi waspada, saudara. Iblis kerjanya menipu dan memperdaya pakai firman, saudara. Dia mengotak-atik Alkitab. Kalau saudara tidak mengerti Alkitab, saudara akan mudah diperdaya. Ya, di luar sana, saudara, ya, seperti Donditan, ya, saya doakan Donditan, ya, supaya engkau betul-betul mengalami dengan perjumpaan dengan raja di atas segala raja, karena hatimu penuh kejahatan, mulutmu penuh tipu daya, ya. Ya, karena apa, saudara? Dia mengatakan bahwa Alkitab kita ini adalah Spanyol, ya, separuh nyolong dari kitab mereka, katanya. Spanyol, separuh nyolong dari kitab mereka. Padahal dia tidak mengerti sejarah. Alkitab kita sudah final sejak abad 1. Ya, abad 1, ya, di bawah tahun 100 kitab Wahyu sudah selesai ditulis. Alkitab kita ditulis rentan waktunya 1500 tahun, ya, dari Taurat sampai Injil, dan ditulis kira-kira oleh 40 orang penulis Alkitab dengan latar belakang yang berbeda, dengan situasi keadaan yang berbeda, tapi mereka boleh menerima ilham dari Tuhan, ya. Mereka menerima ilham dari Tuhan dan mereka menulis tentang penyataan diri Allah yang puncaknya ada pada Yesus, tentang karya penebusan, karya keselamatan Tuhan, ya, di mana Tuhan menyatakan kerajaan Allah kepada umat manusia. Nah, saudara, ya, Donditan mengatakan Alkitab separuh nyolong, katanya. Spanyol, separuh nyolong dari kitab mereka yang baru muncul abad 6, abad 7. Kalau anak-anak kita, ya, generasi muda, generasi di bawah saya ini, ya, yang tidak ngerti Alkitab, yang tidak baca Alkitab, yang tidak tahu Alkitab, mendengarnya dan mereka, wah, apakah itu betul? Kalau tidak ada yang membimbing mereka, saudara, bahaya, saudara. Penyesatan terjadi secara masif, saudara, ya, lewat konten-konten di luar sana, saudara. Dan bagi saya, peperangan rohani yang dahsyat sekarang ini, saudara, ya, bukan cuma kita berdoa orang sakit, kita berdoa orang yang kerasukan setan, bukan, saudara. Tapi peperangan ajaran-ajaran, saudara, ya, peperangan alam pikiran, peperangan ide dan ajaran-ajaran itu peperangan tingkat tinggi, ya. Karena iblis itu level paling tinggi, dia menipu dan memperdaya lewat firman. Dia menggunakan firman dan memutarbalikannya. Ya, Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, firman yang menjadi manusia, Asito dicobai iblis pakai firman. Makanya saudara-saudara, kalau saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi dan saudara tidak pegang pedang roh itu, ya, pedang roh, pegang itu, saudara. Karena apa? Tipu daya iblis, penyesatan iblis, saudara hanya bisa lawan dengan pedang roh itu, saudara. Ya. Tidak ada yang mustahil, ya. Saya menyapa Sukristi Yestin, Shalom, ya.
Puji Tuhan, maju terus dalam kegerakan ini. Saya mendorong kita membaca Alkitab, ya. Makanya saya senang sekali kalau ada anak-anak muda atau siapa saja yang baru mau belajar baca Alkitab dan mau dimentor, ya, atau mau dibimbing atau mau diarahkan tentang cara membaca Alkitab atau bertanya soal isi Alkitab. Saya senang sekali, saudara. Karena dengan demikian kita memuridkan. Haleluya, haleluya, semangat. Bagaimana kita memuridkan sekarang ini? Sederhana, saudara. Yesus memuridkan itu sederhana. Yaitu apa, saudara? Lewat mengajarkan berdoa dan mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Itu sederhana. Ajarkan orang berdoa dan ajarkan orang Injil Kerajaan Allah. Itu memuridkan cara Yesus. Dan mengajarkan itu bukan di ruang kelas, di dalam kehidupan, di mana Yesus memberi teladan. Makanya Yesus berdoa. Yesus berdoa. Dia memberi contoh, memberi teladan. Ya. Yesus, ya, dia mengalahkan cobaan, ujian dari iblis dengan firman Tuhan. Makanya saudara, mulai hari ini saudara, kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara saudara kita bertekun dalam pengajaran firman, kita bertekun dalam doa, dan kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Ya, saudara dengar baik, saudara hanya melakukan apa yang saudara mengerti. Anda tidak mungkin melakukan apa yang Anda tidak mengerti. Dan bagaimana Anda mau mengerti firman Tuhan kalau Anda baca saja tidak? Ya, bagaimana mau mengerti firman Tuhan? Karena kalau Anda baca saja tidak, dengar khotbah di gereja minggu, ya, itu baik, saudara. Tapi itu tidak cukup. Kenapa? Anda makan 1 minggu sekali secara rohani. Rohanimu kering kerontang, saudara. Ya, makanya saudara-saudara, penting sekali kita maju dalam kegerakan. Mari kita belajar bersama-sama, ya, di live streaming di Facebook Pastor Raymond Mantik ini. Setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan lewat Daily Life Kingdom Principle. Setiap hari kita bersekutu dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita maju bersama-sama, ya. Jangan sampai saudara terperdaya oleh tipu daya iblis. Nah, mari kita kembali bersama-sama, ya, di tema kita pagi hari ini, berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Kita melihat Rasul Paulus, ya, kehidupannya yang jahat, kehidupannya yang penuh dengan kejahatan. Dia membunuh banyak sekali orang Kristen yang dia bunuh, termasuk Stefanus. Mati di hadapannya, artinya di bawah pimpinannya Stefanus dirajam batu. Tapi Tuhan menangkapnya, dan waktu hidupnya berjumpa dengan Yesus Kristus, dengan Raja di atas segala raja, hidupnya berubah drastis. Bahkan Rasul Paulus katakan, oleh pengenalanku akan Yesus Kristus yang bangkit, segala sesuatu kuanggap sampah. Segala sesuatu Rasul Paulus anggap sampah yang di belakangnya. Kesuksesannya, ya, terdidik di sekolah Gamaliel, ya, dia seorang calon pemimpin yang potensial, punya masa depan, ya, punya status sosial yang luar biasa. Tapi segala sesuatunya Rasul Paulus anggap sampah karena perjumpaannya dengan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Saya berdoa buat saudara, kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidupmu berbeda. Waktu engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, segala sesuatunya engkau anggap sampah karena pengenalan akan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya, ini saya menyapa ini kita Pak Kakaan dari Tondano ini, ya, Michelle, ya. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saudara kita maju bersama-sama ya sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, tidak ada dosa yang terlalu besar di hadapan Tuhan yang tidak sanggup dirangkul oleh kasih Tuhan. Dosa yang sangat besar sekalipun ya, makanya firman Tuhan katakan kalau dosa yang seperti merah seperti kirmisi, merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa saudara ya. Buka hatimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Alamilah perjumpaan dengan raja di atas segala raja, supaya apa? Engkau masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Misalnya ya saat ini saya bilang ya, siapa yang mau kita pergi berjumpa dengan Jokowi langsung? Wow, pasti kita senang sekali ya. Apalagi kalau kita dibiayainya, tiketnya dibiayain, semuanya disponsor. Kita berjumpa dengan Jokowi di Istana Negara, pasti kita sangat senang sekali dan penuh gairah, benar nggak? Ya, saudara pasti gairah ya. Waduh, saya mau berjumpa dengan Jokowi ya. Waktu lalu Jokowi datang di Manado, mall-mall penuh orang-orang pada berdesak-desakan ingin foto, ingin salaman dengan dia. Nah, itu gambarannya saudara. Kalau saudara mau masuk dalam kerajaan Allah, saudara harus berjumpa dengan raja di atas segala raja. Kenapa saudara? Karena dalam kerajaan Allah saudara, haleluya, raja memilih warganya. Makanya Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ya kalau dalam pemerintahan demokrasi warga pilih presiden, tapi dalam kerajaan Allah ya, dalam sistem kerajaan tidak pernah raja dipilih. Raja menetapkan, oh ini saya jadikan bangsawan, oh ini saya jadikan ini dan sebagainya. Dia yang memilih warganya. Berapa banyak yang mau masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Allah? Katakan amin. Ya, amin. Dan saudara, tanpa perjumpaan dengan Yesus Kristus, Anda tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah, karena dia raja, dia yang punya kerajaan, saudara. Luar biasa, saudara. Amin. Milikilah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, hidupmu diubah drastis. Ya, setiap kita punya pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Saya pribadi, saya punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan sehingga saya menetapkan diri untuk jadi hamba Tuhan ya. Ikut jadi hamba Tuhan ya, jadi gembala sampai dan saat ini. Dan sekarang ini saya melayani Tuhan sudah separuh hidup saya ya. Sudah separuh hidup saya sudah 20 tahun lebih melayani Tuhan. Dan saya bangga jadi anak Tuhan. Saya bangga jadi murid Tuhan. Saya bangga jadi gembala. Amin. Saudara bangga jadi anak Tuhan? Amin. Saudara bangga jadi murid Tuhan? Saudara bangga saudara dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan? Amin. Haleluya. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan raja di atas segala raja, hidup kita diubahkan drastis. Luar biasa. Dan ini yang luar biasa saudara. Kalau kita ada dalam kerajaan Allah, kita dilindungi oleh hukum kerajaan Allah. Kita dilindungi oleh hukum kerajaan Allah. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ada dalam lindungan kerajaan Allah, saudara-saudara, ya, hidup kita ada dalam topangan Tuhan. Yesus Kristus Raja di atas segala raja yang menyediakan. Saya selalu percaya kesejahteraan warga adalah kemuliaan raja. Makanya firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya, haleluya.
Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani. Penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita yang datang tunduk di bawah kekuasaan Raja di atas segala raja. Sudahkah Yesus menjadi Raja di atas segala raja yang memerintah di hatimu saat ini? Yang bertahta di hatimu saat ini? Ataukah engkau sekedar beragama Kristen? Ya, saya lahir Kristen, orang tua saya sudah Kristen, tapi Yesus tidak bertahta di dalam hatimu. Ingat saudara, agama tidak dapat membuat engkau masuk dalam kerajaan Allah, termasuk agama Kristen. Jadi kalau Anda orang Kristen tapi cuma KTP, Kristen tanpa pertobatan, Anda tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ini sudah pernyataan tegas dari Tuhan Yesus, ya. Sekarang ini ada Kristen progresif di luar sana, ada istilah Kristen progresif yang lagi ngetren, lagi viral. Bahaya saudara ya. Sekarang ini anak-anak muda kita yang viral-viral itu dipikir itu yang benar. Ini bahaya. Dan ini Kristen progresif ini mengatakan bahwa Yesus cukup menjadi teladan yang baik dan keselamatan bisa didapat di luar Yesus. Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah. Cukup orang itu baik, cukup orang itu moralnya baik, walaupun dia ateis, walaupun dia agama apa saja, ya, dia mengalami keselamatan dari Tuhan. Ini bahaya saudara. Sedangkan Yesus sendiri berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak lahir dari air dan roh, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah. Engkau harus mengalami lahir, saudara. Sama seperti kita. Kenapa kita jadi warga? Kenapa kita jadi warga Indonesia? Karena kita lahir sebagai warga Indonesia. Kita lahir di tanah tumpah darah Indonesia. Begitu juga saudara dalam kerajaan Allah. Engkau harus lahir kembali, lahir dari air dan roh. Karena kalau engkau tidak lahir dari air dan roh, seberapa sekalipun engkau beragama, engkau tidak akan masuk dalam pemerintahan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Makanya saudara, di luar sana penyesatan sedang terjadi begitu hebatnya saudara. Kalau saudara tidak punya pegangan rohani, ya, pedang roh yaitu firman Tuhan, maka saudara akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan saudara akan dihancurkan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Saya berdoa saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus mengasihimu. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi kita, apapun keberadaan kita. Ya, coba lihat Paulus yang adalah pembunuh, ya, membunuh, membinasakan murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, ditangkap oleh Tuhan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dengan Raja di atas segala raja, Sang pemilik alam semesta, pemilik kerajaan surga. Dan waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah drastis. Saya berdoa saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan hidupmu mengalami perubahan. Saya selalu yakin kalau suami-suami takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan di atas segalanya, maka istri tenang, ya. Istri tenang, gak perlu takut, gak perlu khawatir suami kemana-mana dan sebagainya. Istri-istri juga, kalau istri-istri mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, saya percaya suami itu tentram, ya, adem, penuh sukacita. Ya, ini saudara. Makanya saudara, kita harus menjadikan Yesus Kristus Raja di atas segala raja, yang memerintah di hati kita,
di pikiran kita, di segenap totalitas kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Mari maju kita dalam kegerakan ini saudara ya. Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara kita bersekutu, bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Dan saudara, saya mendorong saudara supaya saudara menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang membaca Alkitab ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari di rumahmu. Karena dengan demikian saudara, saudara semakin bertumbuh ya. Iman akan bertumbuh oleh pendengaran akan firman Tuhan ya. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan selalu, maka itu akan bertumbuh kepada saudara ya. Mau pilih mana? Kalau di Manado ini kita bilang pilih mana? Dengar kata firman atau kata birman ya, kata birman ya. Orang kalau dengar kata birman ya bisa berkelahi ya, bisa stres karena kena gosip. Tapi kalau dengar kata firman Tuhan Yesus, maka kita beroleh kekuatan ya, pedang roh kita makin besar saudara ya. Jangan sampai saudara waktu berhadapan dengan tipu daya iblis, pedang roh saudara seperti pedang pramuka. Seperti pedang pramuka saudara. Ya, pedang roh kalau boleh semakin hari semakin besar saudara. Haleluya. Makanya setiap hari mari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara ada pokok doa, silakan saudara live chat ya. Taruh di chat pokok-pokok doa saudara dan kita bersepakat berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Walaupun kami terpisah jarak dan waktu dan tempat, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, melawat kami. Firman Tuhan menyucikan hati kami. Firman Tuhan memberi kami kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gloria rapapapapapa shikarabataka. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Engkau raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami agungkan. Uranataka rabas shikara papapapapapasi. Uranataka rabas shikara papapapasi. Haleluya, haleluya. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Ajaib. Ajaib. Mari kita menyembah Tuhan. Ambil waktu yang ada ini, kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Hari ini hari yang baru, hari di mana kami sudah memulainya dengan persekutuan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang penuh dengan keberkatan Tuhan, nafas hidup yang Kau beri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau menjalani hari ini dengan tuntunan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sepakat berdoa. Sepakat berdoa. Tuhan Yesus katakan, apabila ada 2 orang di antara kamu, 2 orang murid Tuhan, bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Mari kita arahkan hati kita. Kita bersepakat berdoa. Arahkan tangan bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Bapa surgawi, kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kami anak-anak-Mu yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Kami milik kepunyaanmu. Kami mau bersepakat di dalam nama Yesus. Lewat pemberitaan firman Tuhan ini, kami berdoa pertobatan terjadi. Pertobatan terjadi ya Tuhan. Kami hancurkan setiap pekerjaan kuasa iblis, roh tipu daya, roh penyesatan yang sedang beredar-edar di luar sana Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Setiap mulut yang penuh dengan dusta, dengan tipu, dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, terangi hati kami sehingga kami boleh hidup memegang pedang roh, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, urapi setiap-tiap kami ya Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini, kami satu hati, kami sepakat di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit saat ini, apapun sakit penyakitnya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter, penyembuh yang ajaib. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kelepasan terjadi ya Tuhan. Dan kalau hari ini ada yang berletih lesu dan berbeban berat, kami percaya ada kelegaan daripada Tuhan terjadi. Tuhan Yesus yang memberikan sukacita dan damai sejahtera di setiap hati kami. Kami percaya hari ini kami mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan. Sepanjang hari ini kami mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Kami mengalami penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami diurapi untuk kami menjadi terang dan saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan hari ini Tuhan. Kami siap menjalani hari ini bersamamu. Kami percaya Tuhan Yesus yang menjadikan kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu, pekerjaan usaha dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita maju dalam kegerakan ini. Saya mendorong saudara untuk membaca Alkitab di rumah. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kita ada perjumpaan setiap hari lewat persekutuan di live ini ya. Setiap pagi jam 6 waktu Indonesia Tengah. Kita bersekutu dalam pengajaran firman dan dalam doa. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara senang berlangganan akun dari FB Pastor Raymond, silakan berlangganan dan kita boleh live bareng saudara ya. Dan kalau saudara mau memberi bintang ya, kami sangat menghargai. Saudara mau menabur, memberi persembahan lewat dana, silakan saudara. Karena apa? Lebih bahagia orang yang memberi daripada menerima, dan orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Dan saya percaya itu janji Tuhan, itu yang Tuhan atur untuk kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, semangat, semangat, semangat. Saudara maju terus di dalam Tuhan. Sepanjang hari ini saya percaya ada keberkatan Tuhan, ada perlindungan Tuhan buat kita. Mari kita bagikan juga live streaming ini di wall kita masing-masing atau di grup-grup yang lain agar semakin banyak orang terberkati. Sampai jumpa di Daily Life Kingdom Principle berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.